ini ya, HTM ini kemarin saya jual karena sudah mencapai 10%. Selamat bertemu kembali di Saham Cerdas. Kali ini kita akan melakukan analisis untuk Senin ya. Nah, ini analisis untuk Senin, kita bisa lihat ada BB masuk lagi, STAA masuk lagi, SRTG masuk lagi, Akra, dan yang lain-lain ya. Kalau ingin lebih detail sebenarnya bisa lihat yang di tabel ini. Kita bisa pause, lihat ini semuanya. Ya, sampai bawah ini ya. Atau bisa dilihat di channel Telegram yang repositori untuk hasil-hasil ini ya. Jadi kita akan membahas yang ini ya, yang terdeteksi. Yang terdeteksi bagaimana sih dia sudah naik dan nilai transaksi terakhir itu lebih dari 10 miliar. Jadi dan banyak ya, ini ada yang rame nih BRPT kemarin kan. Ternyata rame ini. Esker ini yang naik terus ya. Wins, Elsa, Isat juga, Ruiz ya. Tapi kalau saya tidak semuanya akan saya beli. Jadi untuk menguranginya saya hanya akan pilih yang profit perusahaannya itu di atas 10%. Ya, kalau mengikuti Warren Buffett itu eh, kita itu seakan-akan pilih kapal gitu di samudera gitu. Kita pilih kapal-kapal yang kuat gitu, karena kita tidak tahu akan ada badai atau akan cuaca cerah gitu. Sekarang seperti cuacanya cerah, besok tiba-tiba badai kan bisa ya. Nah, kalau kapalnya yang kecil itu, yang sebenarnya perusahaannya sakit, begitu ada ombak besar ya tenggelam. Kalau yang kapalnya bagus, dia mungkin terguncang-guncang, tapi dia tidak tenggelam dan kalau cuaca udah bagus, naik lagi dia. Makanya saya hanya akan bahas yang di atas 10% ya. Mari kita pindah ke trading view. Nah, ini sudah saya pindahkan dan kita akan mulai dari HATM ini ya. HATM ini kemarin saya jual karena sudah mencapai 10%. Jadi untuk trading ini, trading plan saya adalah kalau dia masuk dalam radar, kemudian saya beli, kalau sudah 10% lebih, ya saya biarkan ya. Saya lihat loh kok sudah 10%, misalnya 12%, 13%, atau kadang-kadang kalau beruntung ya bisa lari cukup besar ya, cukup banyak, ya saya jual semuanya. Ya berarti lock profit ya, mengunci profitnya. Nah, sedangkan kalau dia balik tiba-tiba kayak ini misalnya ya dulu ini dia mau naik terus tiba-tiba wave trendnya itu berbalik ya. Dan ini kan rugi kan, rugi kan. Itu juga saya jual seluruhnya saja. Ya biasanya ruginya kurang dari 5%. Ya 1%, 2%, kok rugi ya? Nggak apa-apa jual aja. Jadi target profitnya 10%, target ruginya kurang dari 5%. Kalau dilakukan berkali-kali, ya lama-lama kita akan berkembang modalnya. Jadi ATM ini masih menarik tidak? Nah ini kalau setup seperti ini, masih ada kemungkinan naik lagi karena dia breakout. Ini breakout ya, depan yang atas ini di 300 ya. Jadi dia masih mungkin naik lagi, tapi tentu saja ya tetap ada naik turun, atau tetap lari gitu ya. Karena sentimennya lagi bagus. Dia volumenya kan ini naik terus, naik, relatif naik. Bisa lari seperti apa? Coba saham seger ini ya. Ini kan saham esker ini waktu breakout awal, ya waktu itu saya lagi tidak memantau juga sih. Ini breakout awal naik terus ya dari 680 sekarang 1900 ini kan sampai 3 kali lipat ya, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi sekarang dia lagi koreksi. Nanti kita bahas. Jadi HTM ini kalau Anda suka setup breakout ya ini bisa dibeli sedikit dulu. Misalnya 25%. Nanti kalau ternyata
positif, ya di double jadi 50% dari rencana alokasi modal kan. Kalau masih bagus lagi, di double lagi jadi 100%. Tapi kalau ternyata 25% terus ternyata turun, ya dijual. Jadi kita hanya terkena risiko 25%. Sebaliknya kalau sudah 100%, kemudian nanti naik atau turun lagi, begitu turun ya kita jual 50%. Atau kalau ragu-ragu, saya jual semuanya aja 100%. Ya. Bagaimana kalau tiba-tiba naik lagi? Ya beli lagi gitu. Jadi kita sesuai fakta saja, tidak sesuai perasaan. Faktanya dia naik lagi, ya dibeli lagi. Faktanya dia turun, ya dijual saja. Karena ini trading ya. Nah, kemudian Harum ini juga breakout ini. Ini kan breakout ya. Dari 1.700 sekarang sudah 1.800. Itu sudah berapa persen dia naik? 5% ini. Apakah masih bisa naik ke atas lagi? Ini saham cool ya. Cool saya kira prospeknya memang lagi naik karena menjelang musim dingin ya. Nah, ini masih bisa ini. Dia masih kalau weekly masih di area yang layak beli ya di bawah putih ini. Dan dia bisa lari sampai 2.500 lah kira-kira. Ya. Tapi ya kita bijak ya beli seperempatnya kalau ragu-ragu. Tapi kalau sudah mantap, oh saya cool senang nih. Udah beli aja 100% rencana modal misalnya 1 juta ya 1 juta terus dibiarin. Atau 10 juta atau berapa terserah alokasi Anda. Biasanya kalau untuk trading itu disarankan bisa sampai 10 sampai 20. Misalnya alokasi modalnya punya 10 juta ya dibagi 10 atau bahkan dibagi 20. Ya, kenapa? Ya karena itu secara statistik ya. Jadi tendensi itu kan secara statistik harus beli banyak karena kita berbasis statistik. Ya tidak melihat fundamental dan yang lainnya yang rumit lah ya. Ini statistik saja ini mau naik ya udah beli 20, nanti 10 akan sukses, 10 akan gagal. Nah, 10 yang gagal ini cepat-cepat dijual, kemudian modalnya dipindahkan ke 10 yang sukses atau membeli sesuatu yang baru lagi. Jadi pasti 50% itu akan gagal. Cuman kalau gagal ruginya sedikit, kalau untung untungnya besar gitu. Sehingga secara hasil akhir dia profit gitu ya. Jadi saya bisa aja beli sampai 20 ya karena banyak ini kayak ini berapa ini? HATM, Harum dan yang lain kalau semua dibeli kan ini lumayan ini banyak 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Ya. Nanti hari berikutnya kan beda lagi ya. Jadi ya dibeli saja gitu sesuai alokasinya itu yang disebut dengan money management. Nah, kita tidak bisa yakin ini 100% pasti naik. Nah, saya sudah lihat semua yang menganalisis ya, ya keliru-keliru saja semua. Pasti ya rata-rata 50% keliru ya. Yang penting begitu keliru Anda cut loss. Nah, kalau dia bagus, kita ikuti. Kayak ini kan, ini bagus kan, misalnya dulu belinya di 1735 gitu. Waktu itu terus diikuti sampai sekarang misalnya, kan sudah 4%. Nah, kalau yang seperti ini kan dibiarkan aja. Tapi begitu keliru misalnya, ini di sini, dia mau terbalik, ya langsung cut saja. Paling hilang 2%. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu rencana tradingnya, trading plan. Nah, INKP juga breakout, jadi ini bisa beli. Ingat kalau breakout itu selalu ada potensi pullback, hanya fenomenanya cukup unik ya. Justru yang breakout itu biasanya terus lari. Anggap misalnya waktu itu di sini ya. Ini kan waktu ini juga breakout kan. Kapan ini? Juni. Dia breakout, balik lagi, habis itu lari. Gitu. Ya, kalau kita mengikuti analisis wave trend, beli di sini misalnya waktu itu ya, karena ada volumenya yang melonjak, terus dibiarkan, kita mungkin out di sini nih, out di sini. Wah, kan cuma sedikit dapatnya. Ya faktanya seperti itu, dijual saja.
Terus dia ternyata, naik lagi, ya beli lagi di sini. Terus out lagi, impas, ya dijual saja gitu ya. Terus naik lagi begitu. Terus ya, karena kita tidak pernah tahu. Tapi kalau Anda silakan kalau misalnya pakai analisis ini ya yang volume ini ya, bahwa ini kan volume. Anda mungkin, belinya di sini gitu, terus out-nya di sini. Nah, berarti kan bertahan cukup lama ya berdasarkan volume. Nah, semuanya ada plus minusnya tidak pasti. Jadi ya, kalau saya, pokoknya sudah 10% saya jual dulu nanti lihat mau masuk lagi atau tidak ya. Karena ini trading ya, trading itu nggak usah dipegang selamanya. Dipegang beberapa hari sudah profit ya dijual ya. Kalau trading itu seakan jualan buah ya. Kan kita tidak ingin pegang buahnya lama-lama ya memang pengen dijual. Kalau investasi beda, itu seperti beli tanah atau beli bangunan. Kita beli terus harganya naik turun ya kita biarin saja gitu. Nah, ada yang masih tercampur antara trading dengan investasi. Jadi berpikir investasi padahal maksudnya trading. Kalau trading seperti sekarang ini ya harus tegas, ya dijual. Oh, buahnya mau busuk ya dijual aja. Wah, kok salah ya belajar untuk membeli buah yang bisa lebih awet ya atau yang sedang heboh banyak beli gitu. Nah, itu belajar. Nah, jadi MIDC sekarang. Tadi apa INKP ya, INKP breakout. Kemudian sekarang kita MIDC. MIDC pun breakout ini jadi banyak yang breakout. Ini breakout ini. Kita perhatikan dari kiri. Nah, ini kan ini lari. Sampai kapan larinya ya kita lihat analisis weekly. Oh, oh ini tidak ada sebelahnya ya. Jadi ini masih entah lari sampai kapan ini ya. Ini biasanya disebut no man's land. Jadi yang kirinya tidak jelas ya. Sudah lama dulu. Jadi kita tidak tahu ini targetnya sampai berapa. Kalau yang seperti ini ya kita harus rajin mengamati wave trendnya. Begitu dia wave trendnya itu sudah melemah ya, sudah kayak gini. Sudah muncul bintik merah lah istilahnya. Ya dijual seluruhnya. Dan sekarang ini ada pullback. Pullback Medco, terus naik lagi. Nanti mungkin ada terus naik lagi. Kan kita tidak tahu kenapa dia naik. Nah, perusahaan ini kan perusahaan yang profitnya lumayan, 14%. Jadi ini kalau kapal itu kapal yang kuat. Jadi ada yang tahu ada sesuatu yang menyebabkan lalu sentimennya bagus ya. Perusahaan minyak ini. Nah, PRDA ini tampaknya sebenarnya sudah tidak masuk ya. Masih saya catat di situ. Nah, kalau misalnya sudah tidak masuk di sini ya kita perhatikan apakah akan kita jual separuh atau kita biarkan. Ini kan belum cross ya. Jadi kalau belum cross dibiarkan saja, mungkin masih akan naik. Tapi kalau dia sudah cross ke bawah ya wave trend daily-nya ini saya jual semua. Karena ini juga sudah di struktur di bagian atas ya. Dia itu sebenarnya sedang mencoba breakout. Nah, kalau gagal ya turun lagi ke 5.900. Jadi ini hati-hati kalau yang kemarin beli PRD. Dan sebenarnya ini tidak masuk di dalam analisis trend saat ini ya, ini sisa kemarin. Kita lihat aja. Esker ini masuk. Nah ini Esker kan luar biasa ya, dulu breakoutnya 6.700, sekarang 1.900, ini kan sudah hampir 3 kali lipat ini. Nah kemarin dia turun tapi volumenya kecil, jadi bisa saja dia masih ragu-ragu turun. Tapi kalau makin turun lagi, sehingga wave trend-nya ini sudah mulai cross ke bawah, ya kita jual semua. Wah kemarin baru beli, Pak, jadi saya minus. Ya dijual saja, faktanya Anda jualan buah rugi.
Nanti gimana kalau ternyata naik lagi? Ya kalau naik lagi, beli lagi. Ini kan kayak ini kan naik lagi, beli lagi, naik lagi di sini. Beli sempat naik berapa persen? 10% waktu itu. Jadi kalau kita beli 2 hari yang lalu terus naik 10%, ya sebenarnya target sudah tercapai terus turun ya. Ya, kita tidak pernah tahu kalau naik kapal itu lautnya akan badai atau lautnya akan sepoi-sepoi atau misalnya cerah dan anginnya kuat kita berlayar dengan gembira. Karena kita tidak bisa prediksi, kalau kata Warren Buffett itu, kamu pilih itu kapal yang kuat. Jadi analisismu itu sebenarnya bukan pada cuacanya akan bagus atau tidak, tapi kapalmu kuat atau tidak. Nah, ini kita sudah periksa, ini ciri-ciri kapal yang kuat dengan profit lebih dari 10%. Ini ada STAA ini, Sumber Tani Agung, untuk milling. Ya, untuk milling. Nah, ini dia kemarin kangguru tail ya, ini balik lagi. Ini menarik nih, juga ya. Dan dia masih di harga yang wajar, ini, di batas yang, kalau Anda perhatikan di putih ini, antara hijau dan putih. Jadi ini menarik untuk di koleksi ya, mungkin beli seperempat alokasi modal itu. Cek, oh maaf, STAA ini luput ini 6,5%. Ini bukan kapal yang kuat ya, saya hapus saja. Nah, gimana nanti kalau ternyata dihapus semua ya nggak apa-apa. Ada orang yang mau beli. 6% mungkin dianggap cukup karena dia kan cuma trading. Jadi buahnya lagi rame ya beli aja. Mungkin dia naik ke 900 atau naik ke 930 ya Anda boleh mencoba seperti itu. Kalau saya ya cari yang lain saja. TKIM ya. KM ini juga breakout ya. Semua pada breakout. Ya. Ini juga naik ini luar biasa ya. Dia sudah pernah dulu breakout di berapa ini? Dulu breakoutnya di 7.600, balik lagi terus naik. Ya, kita tidak pernah bisa menebak ya. Nah, biasanya kalau sudah naik masih akan ada kekuatan naik sampai dia keluar dari radar kita, transaksinya mengecil, atau misalnya wave trendnya sudah turun, ya kita coba. Ini saham besar yang, ya kalau modal Anda besar ya. Kalau modal kecil, lebih baik yang di bawah 2.000. TPMA, nah TPMA ini kemarin saya sudah take profit ya. Kita sudah deteksi ini sejak awal minggu, sudah beberapa kali beli. Kemarin itu sudah lebih dari berapa ya? 13% beberapa kemarin. Jadi ya bagi saya jual saja itu trading. Nah kalau belum dijual kapan dia jual? Ya kalau ini sudah mulai melemah, wave trend nanti sudah mulai cross ke bawah, Anda bisa jual. Atau ada yang strateginya dijual separuh kalau mencapai targetnya. Misalnya targetnya 10% langsung dijual separuh, yang separuhnya itu dibiarkan sampai nanti dia bahkan apa ya, mungkin cross ya, tergantung mau dijual apa. Misalnya tadi kita tahu bahwa dari volume ini ya kalau sudah di bawahnya ini sudah keluar merah ini si volume ini kan ini biru. Nah, ini boleh dijualnya di situ, ada juga yang seperti itu. Jadi tidak mengendalikan wave trend-nya, masuk dengan wave trend tapi keluar dengan volume buy sell momentum. Jadi strategi exit-nya dibikin beda dengan entry-nya. Karena kalau sama dengan entry-nya, seringkali itu hanya impas, yaitu memang fenomenanya. Jadi Anda harus masuk dengan cara A, tapi keluarnya dengan cara B. Itu baru biasanya bisa maksimal ya. Ini salah satu pilihannya adalah dengan memperhatikan volume buy sell ini ya, volume buy sell momentum ini. Karena dia melacak pergerakan retail dan pergerakan institusi dengan melihat volume pembelian, volume transaksi dan harga dan volume pembelian. Nah, ini kemudian yang terakhir ini UNTR. Nah, ini UNTR ini bagi yang memang mau nyimpen, dia kan pernah, saya tidak tahu waktu itu kenapa turun drastis.
Jadi ini kemungkinan akan nutup gap ke 30.000. Bisa nutup gap ke 30.000. UNTR ini kan saham yang perusahaannya sangat profit ya. Ini profitnya 17%. Oh, mungkin dulu dia pernah profitnya, tapi jelek pun profitnya 15%. Ini perusahaan. Perusahaan yang profitnya besar. Ya. Harganya sudah mahal ya. Ya, seperti BCA dulu udah 35.000, terus dipecah jadi 7 gitu ya. Jadi 5 ya. Jadi 7.000-an. Nah, mungkin kelak ini juga dipecah. Tapi sekarang ini memang yang beli ini yang punya modal ya. Ini adalah pemain. Saya kira cool juga. Oh ya, cool ya. Terus dia menyewakan alat-alat berat gitu ya. Tapi dia punya cool. Ya, demikian adalah analisis untuk Senin. Silakan pilih dengan gaya masing-masing dan ingat ini hanya analisis untuk entry, exit-nya diserahkan pada Anda. Nah, kalau dia itu tidak muncul lagi di dalam analisis entry, berarti dia ada ciri-ciri sedang pullback atau sedang bahkan sudah cross, ya Anda harus jual saja. Ya. Jual saja. Jadi kalau sudah punya portofolio ya dipantau. Karena ini trading ya. Trading. Nanti kapan-kapan kita bahas yang investing. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Yang penting main-main saja. Yang penting hasilnya bukan main.